Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana dengan NPM 123111036 beserta kedua rekan saya yaitu Erik Parlindungan Sialoho dengan NPM 123111030, lalu Muhammad Rojan Akila dengan NPM 123111041. Di sini kami dari program studi informatika, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang studi kasus game theory, yaitu dengan menggunakan strategi campuran. Di sini ada 3 studi kasus, kebetulan saya yang nomor satu ya, studi kasus nomor satu. Maka akan dijelaskan oleh saya. Maka langsung saja saya jelaskan. Dan untuk kasus yang pertama yaitu tentang persaingan promosi dua marketplace. Lalu ada perusahaan marketplace A dan B. Lalu untuk S1, S2 ini yaitu strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Ini juga sama. Dan ini untuk minimax dan maksiminnya. Lalu kita cari untuk maksimin. Maksimin ini yaitu per baris ya. Per baris kita cari angka yang terkecil, maka ada yang min 1, lalu seterusnya lalu ada min 2 dan min 1. Nah, untuk mencari minimax yaitu kita ambil yang terbesarnya, yaitu seperti pada kolom ini ada 3, lalu ada 2, dan ada 4. Nah, untuk menentukan maksimin dan minimaxnya yaitu kita ambil yang terkecil, yaitu ada min 1 dan pada minimaxnya ada 2. Lalu kita kombinasi baru yaitu di dominasi matriksnya kita perkecil. Bagaimana cara memperkecilnya? Yaitu kita cari kolom dan barisnya yang nilainya terbesar seperti pada strategi 3 ini, yaitu berisi kolomnya yang paling besar yaitu 4, min 2, dan 3. Lalu untuk barisnya yaitu yang ini, yang 3, 1, sama ini. Maka akan dihapus ya baris S2 dan S3-nya. Maka akan menyisakannya yaitu yang 2, min 1 sama 2. Nah, yang ini S1 sama dengan Q, S2 kita asumsikan 1 kurang Q, dan S1 yaitu P, dan S3 yaitu 1 kurang P. Lalu untuk kita langsung saja ke langkah selanjutnya itu untuk marketplace A. Strategi A direspon B dengan S1, maka 2P ditambah min 1. Nah, yang ini ya, ini 2P tambah min 1-nya ini yaitu, lalu di dalam kurungnya itu min 1P. Nah, ini lalu kita langsung hitung saja yaitu hasilnya yaitu 24 kurang 1 ditambah 1P, maka hasil terakhir yaitu min 1P ditambah 3. Lalu bila strategi A direspon B dengan S2, langkahnya sama ya seperti sebelumnya yang ini, yaitu dengan cara menghitungnya itu min 1, yang ini min 1 ditambah 2 dikurang 1 min P. Kita hitung langsung. Min 1P ditambah 2 kurang 2P yaitu hasilnya 2 kurang 3P. Lalu bila digabung, itu min 1 tambah 3P, yang ini ya, sama dengan 2 kurang 3P yang ini. Kita tukar saja. Untuk yang ini, untuk 3P-nya kita tukar ke sini, dan untuk angka min 1-nya akan menjadi plus, akan pindah ke sini. Itu hasilnya 6P, 3 ditambah 3P sama dengan 6, dan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 6. Lalu kita ke bawah kan, yaitu dibagi 3 bagi 6, hasilnya yaitu 0,5. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan. Di sini ada dua persamaan, yaitu yang pertama 2P ditambah min 1, kurung buka kurang tutupnya yang berisi 1 min P. Lalu kita hitung 2 sama dengan 0,5 dikurang 1 dalam kurung 1 min 1 kurang 0,5. Maka hasilnya yaitu 1 kurang 1, 0,5. Untuk 0,5 dari sini ya. Nah, ini hasil yang tadi kita gabungkan. Lalu akan hasilnya sama 0,5. Lalu yang persamaan yang kedua sama seperti sebelumnya untuk cara menghitungnya, yaitu min 1P dan tambah 2 1P, maka kita turunkan. Untuk 0,5 ngambil dari sini, sama ini juga ya. Kita untuk P-nya ganti jadi 0,5. Lalu kita jumlahkan 0,5 ditambah 2 dalam kurung 0,5, maka akan hasilnya min 0,5 ditambah 1
maka hasilnya sama yaitu 0,5. Lalu untuk market price break, bila strategi B direspon dengan S1, maka 2Q ditambah min 1 kurung buka kurung tutup yang berisi 1 min Q sama dengan 3Q min 1. Lalu bila strategi B direspon dengan S3, yaitu min 1Q ditambah 2 kurung buka kurung tutup yang berisi 1 min Q, maka hasilnya 2 min 3Q. Lalu kita gabungkan, yaitu digabung sama seperti sebelumnya. 3Q di min dikurang 1 sama dengan 2 min 3Q. Lalu kita jumlahkan, yaitu 6Q sama dengan 3. Maka untuk Q ini yaitu di 1 dibagi 2 hasilnya yaitu sama 0,5. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Yang ini 2Q ditambah min 1 kurung tutup yang berisi 1 min Q. Lalu untuk 0,5 yang Q ini ya, ada di sini 0,5-nya sama seperti sebelumnya. Untuk penjumlahannya 1 dikurang 1 min 0,5 maka akan hasilnya yaitu 0,5. Lalu yang ini juga sama untuk cara penjumlahan dan untuk rumusnya. Maka kesimpulan akhirnya yaitu strategi campuran memberikan saddle point 0,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi marketplace A dan penurunan kerugian bagi marketplace B masing-masing 1,5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Erik Perlindungan Sialoho dan Muhammad Drojan Akila. Perkenalkan, nama saya Erik Perlindungan Sialoho dengan NIM 123111030. Di sini saya akan menjelaskan kasus kedua. Kasus pertama yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kasus kedua yaitu persaingan harga dua maskapai. Di sini ada Garuda Air Nusantara dan Nusantara Air melayani rute penerbangan yang sama. Strateginya itu H1 harga tinggi, H2 dengan harga sedang, dengan H3 harga rendah. Terus kita cara menentukannya adalah kita membuat matriksnya dulu. Terus di sini kita sudah buat metrik H1 itu 5, 2, negatif 3, H2-nya dengan H1 tinggi 4, H2 sedang 1, H3-nya rendah min 1, terus H3 rendah, H1-nya tinggi min 2, H2 sedangnya 3, H3 rendahnya 2. Yang langkah pertama yaitu kita cek dulu strategi dominan. Periksa apakah ada strategi yang lebih baik dari strategi lain dengan cara dominasi garis Garuda Air. Pertama H1 versus H2. 5 lebih besar daripada 2 lebih benar, 2 lebih besar daripada 1 benar, negatif 3 lebih kecil daripada min 1, tidak ada dominasi. Terus H1 versus H3, 5 lebih besar daripada 2, sedangkan 2 lebih besar daripada 3, tentu tidak ada yang dominasi. Terus H2 versus H3 dengan 4 lebih besar daripada 2 benar, tapi 1 banding 1 lebih kecil daripada 3, jadi tidak ada dominasi. Terus dominasi kolom Nusantara Air, H1 versus H2, 5 lebih besar daripada 4 tidak. Untuk minimizer tidak ada dominasi murni. Selanjutnya yaitu H1 versus H3, kolom tidak saling mendominasi atau tidak ada yang dominasi. Karena tidak ada strategi dominan murni untuk kedua pemain, terus kita tentukan langkah kedua, yaitu identifikasi saddle point. Maksimin Garuda Air yaitu min H1 yaitu 5, 2, 3. Yang paling kecil adalah min 3. Terus min H2-nya adalah 4, 1 dan min 1. Yang paling kecil adalah min 1. Terus di H3-nya min 2, 3, 2. Yang paling kecilnya adalah min 2. Maksiminnya yang paling max adalah negatif 3, negatif 1, negatif 2. Jadi yang paling besar adalah min 1. Terus minimax Nusantara Air. Max H1-nya yaitu kita mencari max di H1 yaitu 5, 4, 2, negatif 2. Yang paling besar adalah 5. Terus kita mencari max di H2 yaitu max 2, 1, 3, yang paling besar adalah 3. Max H3 yaitu min 3, min 1, min 2, yang paling besar adalah 2. Terus kita minimaxkan min 1-nya. Minimax sama dengan min 5, 3, 2. Jadi yang paling kecil adalah 2. Untuk Nusantara Air kita mencari minimaxnya yaitu 2, sedangkan untuk maksimin Garuda Air kita nyari maksimalnya. Terus maksiminnya kurang dari 1 sama dengan minimax 2, tidak ada saddle point, diperlukan analisa strategi campuran, jadi kita mencari mix strateginya. Langkah ketiga itu kita mencari strategi campuran optimal.
Setelah menguji seluruh subbab 2x2 subgame konsisten ditemukan pada baris H3, H2 H3 dikali kolom H1 H3. Subgamenya yaitu kita mencari H2 4, 1, H3 rendahnya min 2, terus H3 rendahnya adalah 2. Terus kita cari probabilitas optimal Garuda R. Misalkan P probabilitas H2, maka 1 min P probabilitas H3. Jadi kita tentukan dengan cara 4P min 2 ditambah 1 dikali 1 kurang P, terus sama dengan kita menggunakan operasi matematika, kita ini kedepankan jadi min, terus di sininya plus 2 di dalam kurung 1 kurang P. Terus kita ketemu 4 kurang 2 ditambah 2P sama dengan P tambah 2 min 2 2P 2Q 2P 6 6P dikurang 2 sama dengan 2 kurang 3P lebih, terus kita ubah jadi 9 sama dengan 4 sama dengan P, jadi sama dengan 4/9. Kita cari juga opsional Nusantara Air 4Q tambah minus 1 di dalam kurung 1 kurang Q sama dengan 2 minus 2Q tambah 2 di dalam kurung 1 kurang Q. Setelah itu kita operasikan 4Q kurang 1 ditambah Q sama dengan 2Q tambah 2 kurangi 2Q, 5Q kurang 1 sama dengan 2 kurang 4Q. Jadi 9Q sama dengan 3Q sama dengan 1/3. Terus langkah keempat yaitu V4-nya adalah 41/3 tambah V sama dengan 41/3 tambah min 1 2/3 sama dengan 4/3 kurangi 2/3 sama dengan 2/3 sama dengan 0,6667 miliar rupiah. Jadi hasil kasus kedua yaitu strategi Garuda H1 sama dengan 0%, H2-nya adalah 44,4%, H3-nya 55,6%. Untuk strategi Nusantara bagi berikut: H1-nya 33,3%, H2-nya 0, H3-nya 66,7%. Nilai permainan V sama dengan 2,2/3 sama dengan 0,667 miliar rupiah menguntungkan Garuda Air. Terus langkah kelima yaitu implikasikan strategi penetapan harga. Garuda Air sebaiknya tidak pernah memilih harga tinggi H1, sedangkan strategi murni bauran optimal harga sedang 44% dan harga rendah yaitu 56%. Nusantara Air sebaiknya tidak memilih harga sedang H2, bauran optimalnya adalah harga tinggi 33% dan harga rendahnya 67%. Nilai permainannya adalah 0,667 miliar menguntungkan Garuda, mencerminkan keunggulan kompetitif Garuda dalam persaingan harga jangka panjang. Kedua maskapai cenderung menggunakan harga rendah, lebih sering Garuda itu 56%, sedangkan Nusantara 67%, karena pasar sensitif harga. Namun harus diselingi kenaikan harga untuk mempertahankan profitabilitas. Strategi campuran mencegah prediksi pola harga oleh kompetitor sehingga tidak ada pihak yang mengeksploitasi keputusan pihak lain. Mungkin sekian dulu penjelasan saya dari studi kasus nomor 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, mungkin setelah kasus satu dijelaskan oleh Indra dan kasus 2 dijelaskan oleh Erik, mungkin selanjutnya kasus 3 akan dijelaskan oleh saya, yaitu Muhammad Ruslan Akila dengan NEM 123111041, di mana kasus 3 ini merupakan kompetisi produk smartphone dengan latar belakang Take One dan Smart Plus meluncurkan produk smartphone baru pada waktu yang sama. Nah, kedua perusahaan ini harus menentukan strategi pemasaran yang tepat, di mana tabel ini merupakan matriks payoff Take One, di mana persentasenya ini adalah pangsa pasarnya, di mana P1 ini merupakan fokus harga murah, kemudian P2 ini merupakan fitur premium, kemudian P3 merupakan fokusnya desain inovatif. Nah, di sini ada beberapa soal yang perlu dijawab, yaitu memeriksa apakah ada titik plana atau saddle point, dan kemudian jika tidak ada, maka lakukan analisis strategi dominasi, kemudian tentukan probabilitas strategi campuran masing-masing pemainnya, kemudian hitung nilai permainan value of game-nya, kemudian interpretasikan hasil dalam konteks bisnis yang diberikan. Nah, di sini kita jawab dulu pertanyaan pertama, yaitu mencari titik plana atau saddle point. Di sini matrix payoff-nya tadi, di mana di sini kita mencari minimum baris ya, maksiminnya. Di mana di yang ini ya, di tag one ini, baris ini kita cari yang paling
kecil. Nilainya dia ada 1, 4, dan minus 2, yaitu kita dapat minus 2. Di sini juga kita sama mencari yang paling kecil, dapat minus 1, dan di bawah di P3 ini ada min 2. Kemudian untuk yang kolom ini, Smart Plus P1, P2, P3, kita cari yang paling besar. Di mana P1 kita dapat 3, P2 kita dapat 4, dan P3 kita dapat 5. Kemudian kita dari yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini, dan yang ini, untuk yang baris, kita cari yang paling besar, yaitu kita menemukan min 1. Dan kemudian yang untuk kolom ini, kita mungkin akan mencarinya yang paling kecil atau nilai yang paling rugi. Dan di sini kita dapat dari 3, 4, dan 5, kita dapatkan 3. Kemudian kita tentukan saddle point-nya, di mana saddle point itu maksimin dan minimax itu harus sama. Atau misalnya ini nilai lebih besar, nilai besar dari baris dan nilai paling kecil dari kolom itu harus sama. Maka di sini saddle point-nya minus 1 tidak sama dengan 3, maka kasusnya itu tidak memiliki saddle point. Kemudian jika tidak ada, maka kita analisis strategi dominasinya. Jadi sebenarnya di sini tidak ada yang mendominasi secara mutlak, namun kita tetap ikuti reduksi matriksnya. Jadi di Take One atau baris ini memiliki performa yang berimbang secara diagonal, tapi kita di sini melihat bahwa ada P1 dan P3 yang sama-sama memiliki minus 2. Tapi untuk mereduksi tabelnya jadi 2 kali 2, maka kita eliminasi si P1-nya. Dan kemudian untuk Smart Plus atau kolomnya, kita memberikan peluang bagi Taekwon untuk mendapatkan untung besar di sini di P3 ini ya. Yang berarti kerugian terbesar juga bagi Smart Plus, tapi untung bagi eh, Taekwon ya. Jadi kita eliminasi si P3 di Smart Plus. Dan kemudian ini adalah hasil reduksinya atau tabel terbaru, di mana yang tersisa ada baris P2 dan P3 dan kolom P1 dan P2. Dan di sini kita pemisalan untuk probabilitasnya P1 kolom itu adalah Q, dan P2-nya 1 min Q, dan untuk barisnya ada Q dan 1 min P, P dan 1 min P. Kemudian kita mencari probabilitas strategi campuran untuk masing-masing pemain, di mana tadi pemisalannya itu P dan 1 min P untuk take one atau baris. Dan di sini probabilitasnya jika direspon Smart Plus dengan P1, maka kita di sini hanya mensubstitusikan saja ke persamaan-persamaan di sini, di mana di sini min 1 P ditambah di sini 3, dan masukkan rumus lainnya 1 min P. Kemudian di sini kita hitung saja dan kita hasilnya mendapatkan 3 min 4 P. Kemudian Smart Plus jika meresponnya dengan P2, maka kita masukkan juga di sini 2 dan min 2-nya ke dalam persamaan yang ini. Maka dihasilkan seperti ini, kita hitung-hitung dan hasilnya seperti ini. 4P dan min 2. Kemudian kita bandingkan bukan bandingkan, kita samakan agar kita bisa mendapatkan nilai P-nya. Di sini kita masukkan persamaan yang ini dan yang ini seperti ini, di mana kita ya pindah ruaskan, hitung-hitung, dan hasil P-nya itu 0,625. Dan di sini pasangannya, karena P-nya ini sudah dapatkan, maka kita pasangannya di sini 1 min P, kita dapatkan 0,375. Nah, kesimpulannya, P1 ini sudah dieliminasi jadi masih dan masih 0%. Kemudian P2-nya ini P-nya 0,625, yaitu 62,5%. Kemudian untuk P3-nya kita dapatkan tadi di sini ada 0,375 atau 37,5%. Kemudian sekarang untuk Smart Plus-nya, di mana di sini pemisalannya itu Q dan 1 min Q. Jika direspon Tag 1 dengan P2, maka di sini kita masukkan lagi di sini kemu- ke dalam persamaan yang ini, dan kita dapatkan hasil 2 min 3Q juga sama dengan P3-nya, dan di sini kita dapatkan 5Q min 2. Dan di sini kita harus mendapatkan nilai Q-nya, yaitu setelah disamakan pindah ruaskan, kemudian kita dapatkan Q-nya itu 0,5. Jika 0 jika Q-nya itu 0,5, maka pasangannya itu adalah 1 min Q ini adalah 0,5. Jadi Q-nya 0,5 jika dipasangkan dengan 1 min Q,
hasilnya juga tetap 0,5. Jadi kesimpulannya itu P1-nya 50%, P2-nya 50% juga, dan P3-nya tidak dihitung karena sudah dieliminasi. Dan kemudian kita menghitung nilai permainannya atau value of the game. Jadi taekwondo di sini kita masukkan ke apa ya? Di sini kita bandingkan persamaan-persamaannya antara taekwondo dan Smart Plus, di mana di sini persamaan 1-2 antara taekwondo dan Smart Plus sama-sama memiliki 0,5. Jadi hasil substitusinya sama-sama menghasilkan angka 0,5, maka perhitungan ini terbukti benar atau sahih. Jadi fee-nya atau value of the game yang diperoleh adalah 0,5 atau sebesar 0,5% pangsa pasar. Jadi untuk interpretasi dalam konteks bisnis ini eh, pemasarannya menguntungkan Taekwon karena permainannya bertanda positif berupa perpindahan atau akuisisi bersih sebesar 0,5% total pangsa pasar dari Smart Plus. Kemudian untuk rekomendasi manajerial Taekwon untuk mengalokasikan anggaran atau intensitas kampanyenya secara acak dengan komposisi 62,5%, untuk P2 37 37,5%, untuk P3. Kemudian untuk menghindari P1 karena tidak memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian rekomendasi untuk Smart Plus di mana harus menerapkan langkah defensif untuk meminimalkan kerugian pangsa pasar akibat peluncuran produk Taekwon, di mana Smart Plus harus membagi fokus kampanyenya secara seimbang 50% ke P1 dan 50% lagi ke P2. Dan jangan untuk mengalokasikan anggarannya ke P3 karena itu adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh Taekwon untuk mengambil pangsa pasar lebih besar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, studi kasus dari game teori ini. Mungkin saya cukupkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.